Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sesi kedua ini kita akan menyambung dengan ayat yang tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd juz 13 di ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Adanya nanti orang-orang segelompok orang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaha min abaihim. Nah, salah, anak yang saleh. Orang yang kesalehannya itu mampu akan mengantarkan kedua orang tuanya, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak sampai ke cucu cicit mereka. Kata para malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat mempersilahkan orang yang soleh tadi ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bebas memilihnya yang mana. Para ulama-ulama tafsir menafsirkan ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang selalu dekat kepada Al-Quran. Seorang yang soleh dengan Al-Quran, seorang yang begitu cintanya kepada Al-Quran, yang menjadikan diri dia mampu menghantarkan orang tuanya, istri-istri mereka, dan juga anak cucu dan cicit mereka mampu masuk ke dalam surganya Allah disebabkan karena ada ahlul Quran. Maka sudah sepantasnya di momentum bulan Ramadan ini kita mengedukasikan diri kita, mensolehkan keluarga kita, mensolehkan diri kita, mensolehkan teman-teman kita, mensolehkan saudara-saudara kita, mensolehkan adik-adik kita, menghantarkan mereka masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan Al-Quran. Karena orang yang, kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran, orang-orang yang mahir dengan baca Al-Quran, mahir dengan tahsinnya, mahir dengan bacaannya, mahir dengan tafsir yang dia pahami, ma'asafaratil kiramil bararah, nanti dia akan bersama dengan para malaikat dengan Allah al-bararah, dengan yang mulia. Tentunya ini malaikat-malaikat yang Allah turunkan, malaikatur rahmah, malaikat yang sangat-sangat Allah berikan kesucian dan rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh. Bukan malaikatul malik, ya, malaikat penjaga pintu neraka. Ngeri-ngeri sedap kita untuk bercumbu untuk bersua dengan malaikatul malik, karena Nabi SAW pernah berjumpa dengan malaikatul malik, Nabi pingsan. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah menjumpakan kita dan mendudukkan, menseratakan kita bersama dengan malaikatur rahmah. Walladzi yaqra'u Qur'an yatata'ata. Nah, ini jangan sesedih nih teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang masih membaca Al-Qur'annya yatata'ata, masih terbata-bata, masih membacanya a'u gitu kan. Terus a'udzubillah, dho-nya dibaca bukan dho tapi dho. Terus huruf huruf tha dibaca sya, huruf tha dibaca sa, huruf shin dibaca sin. Nah, masih belum bagus bacaannya. Lahu ajran, Allah memberikan dia dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala yang membaca, pahala yang kedua adalah pahala usahanya. Ingat, Al-Quran jamaah sekalian, Al-Quran saja itu walaupun orang yang mahir didudukkan dengan para malaikat dan tidak mahsyar dengan orang malaikatul bararah, dengan yang mulia, dengan orang yang masih tak terbata-bata pun juga dapat pahala. Begitulah keutamaan Al-Quran bagi orang yang mampu mempelajarinya, mengajarkannya, mencoba untuk mentadaburi ayat-ayat ini, sehingga kehidupan itu menjadi barometer keutamaannya adalah Al-Quran. Maka orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, pemirsa sekalian, orang yang bersama dengan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu maha perkasa. Aziz, maha perkasa. Sudah lama azab-azab itu Allah turunkan di atas muka bumi ini. Sudah lama azab-azab itu Allah berikan kepada seluruh manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Tetapi di samping Allah Al-Aziz, Allah itu dia mempunyai sifat Ar-Rahim. Dia punya rasa
kasih sayangnya. Itulah yang menjadikan kemurkaan tadi itu Allah tidak mengazab seluruh manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Sebab kenapa? Ada Al-Quran di dalamnya. Ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang menghafal Al-Quran, ada orang yang selalu mentadabbur Quran, sehingga Allah cabut murka itu sebabkan karena Al-Quran. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim, kita hayati baik-baik, kita pahami betul. Kalau kita masih pemuda, masih remaja, masih anak-anak, kita harus semangat dengan Al-Quran. Karena barometer nanti yang akan ditanyakan di alam kubur adalah apa yang sudah kau gunakan masa mudamu, kata Allah. Apa yang sudah kau gunakan masa mudamu. Maka ini kesempatan kita untuk menjadikan diri kita menjadi seorang yang soleh dengan Al-Quran, mengantarkan orang tua kita. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, kita tak mampu membayar jasa kebaikan-kebaikan daripada orang tua 9 bulan 10 hari yang mereka mengandung kita. Tetapi dengan apa yang kita bisa balas? Dengan menghantarkan orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah pernah mendengar nanti di yaumil mahsyar orang tua kita didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan diberikan baju yang terangnya seperti terang matahari, disebutkan dalam hadis itu. Lalu kedua orang tua ini mengatakan, kenapa engkau memberikan ini kepada kami ya malaikat? Karena dahulu engkau mempunyai anak yang hafiz Quran, anak yang ahlul Quran, anak yang selalu membaca Al-Quran, anak yang selalu mendoakan orang tuanya, dan mereka mendapatkan baju itu sebabkan karena apa? Kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang anak, balasan terbaik untuk kita adalah kita menghantarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau siksa dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Sudah susah kita menyusahkan pula, tetapi susahnya dia kita senangkan nanti dia yaumul mahsyar, kita hantarkan dia ke dalam surga sebab karena kita soleh dengan Al-Quran. Dan bagi pemuda yang belum menikah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita, ini masa-masa Ramadan ini masa-masa menguatkan keimanan. Hilangkan sifat-sifat kita pacaran dan segala macamnya yang tidak ada faedah sedikit pun. Mohon maaf bahasanya agak pacar gitu ya. Dan itu tidak akan mendatangkan faedahnya. Yang masih belum menikah segera menikah. Allah mengantarkan ayat itu, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan menikahlah. Iyakunu fuqara, seandainya kalau mereka itu fakir, miskin, yughniyumullah min fadli, Allah akan memberikan kekayaan dengan dia. Lihat, Allah memberikan gambaran di Al-Quran. Maka sudah sepantasnya Al-Quran ini menjadi kehidupan kita, pemirsa sekalian. Kehidupan pedoman kita, ada jalan ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu Al-Quran. Jalan yang paling lurus itu Al-Quran. Kita menjadikan Al-Quran ini sebagai semangat 45 kita untuk selalu bersama dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Momentum yang paling terbesar. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, kata Nabi, celakalah dia ketika masuk di bulan Ramadan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Karena ia tidak mau mengambil amalan-amalan yang paling istimewa di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Nabi SAW pernah ketika itu dia menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, ya Mas'ud, iqra'atul Quran, bacalah Al-Quran. Iqra' wa la yunzil, bagaimana aku membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah lagi? Iqra'atul Quran ya Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini menjaga adabnya, menjaga akhlaknya kepada Nabi, akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Sampailah di titik ayat di dalam surat An-Nisa juz kelima halaman keempat. Kata ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na. Dan kata Nabi ketika itu menyuruh kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, fa innahu la tanzir ain, ketika itu aku melihat Nabi itu
air matanya sudah bergelinang, membasahi pipinya. Apa ayatnya? Kenapa ayat ini yang menjadikan Nabi itu nangis? Menderaskan air matanya. Air mata Nabi itu begitu mulia, turun di atas muka bumi ini. Dan kenapa Nabi menangis? Apa ayat yang barusan didengar oleh Nabi? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahida. Nanti yang ke Muhammad, nanti para seluruh pada nabi-nabi itu akan menjadi saksi bagi seluruh daripada umat-umatnya. Nabi Adam punya umat, dia akan menjadi saksi. Nabi Nuh dan seterusnya. Dan kau yang Muhammad akan menjadi saksi atas umat-umatmu. Nabi seketika itu menangis. Apa yang ditangiskan? Yang beliau tangiskan adalah yang ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, Nabi mengucapkan, melirih-lirihkan bacaan kalamnya kepada Ali bin Abi Thalib ketika ia dalam sakaratul maut. Dia mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Yang dia tangiskan adalah bagaimana nafsu umat Rasulullah SAW ketika nanti di yaumil mahsyar. Apakah ia mampu untuk bertemu denganku atau tidak? Apakah dia selamat nanti dia di yaumil mizan, di hari-hari ketika akan ditimbangkan amalan-amalan kita? Maka jemaah sekalian, cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, ukuran yang paling pertama adalah ketika kita bersama dengan Al-Quran. Maka kalau kita, banyak para ulama mengatakan orang yang menghafal Quran, orang yang bersama dengan Al-Quran secara tidak langsung, dia sudah memasukkan sifat-sifat kenabian di dalam diri dia. Karena orang yang mencintai dengan Al-Quran, sudah secara tidak langsung dia sudah memasukkan dirinya sifat-sifat kenabian. Walaupun kita bukan seorang nabi, tetapi kita sudah memasuki sifat-sifat kenabian dalam diri kita. Berarti orang inilah yang akan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak rindu kepada Nabi? Siapa yang tidak rindu dengan bacaan Quran Nabi? Siapa yang tidak rindu dengan Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang tidak rindu dengan Umar bin Khattab? Siapa yang tidak rindu dengan Abu Bakar? Siapa yang tidak rindu dengan Utsman bin Affan? Siapa yang tidak rindu kepada Ali bin Abi Thalib? Mereka sahabat-sahabat Nabi yang begitu mulia, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa mereka diridai Allah? Karena mereka bersama dengan Al-Quran. Kita akan sambung di sesi ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.